Walaupun gue nggak bisa bertahan, tapi setidaknya gue pengen bisa nemuin yang namanya si Ilham. Sambil sandaran di sebuah pohon. Nggak kerasa, dia tuh kayak ngerasa tidur aja gitu kan. Dan tiba-tiba Jaya ini terbangun kayak dikagetin. Wih, dia bilang gitu kan. Dan pas nengok, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue masih bakal nyeritain ceritanya yang kemarin, yaitu di part 4-nya. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Kita sebat but, terus jangan lupa ngopi gitu kan. Wah, enak banget. Dari kalian tuh kemarin tuh banyak yang komen, Bang ini endingnya gimana, pasti ada yang meninggal. Masa Ilhamnya meninggal? Ya pokoknya lu tonton aja sampai akhir, lu pasti bakalan tahu nanti pokoknya ya. Pokoknya lu tonton aja sampai akhir, kira-kira siapa yang hilang atau yang udah tamat nih gitu kan. Pokoknya gua nggak bakalan spill, dan memang ini cerita terakhir dari mereka nih, cerita pendakian mereka gitu kan. Jadi semoga nanti ada cerita yang baru lagi gitu. Dan oke, kemarin itu Joni pas lagi nyari jejak kaki, yang dimana nyari jejak kaki orang lari gitu kan, tiba-tiba mereka kesandung ya, si Joninya yang kesandung. Dan ketiga temannya ini kaget, ternyata Joni ini kesandung oleh bagian tubuh dari salah satu orang gitu, yang mungkin entah pada saat itu tuh mikirnya udah meninggal kah atau pingsan gitu kan. Astagfirullahaladzim, Jon, itu siapa anjir gitu kan. Joni langsung nengok, ternyata dia tuh kesandung dengan satu badan orang. Dan pas dicek ternyata masih ada nafasnya nih. Bisa dikatakan ya mungkin pingsan lah pada saat itu kan. Akhirnya mereka berempat ini langsung buru-buru ngedeketin dan ngecek semua, dan langsung nungguin si orang tersebut. Mereka tuh saling tatap-tatapan, gimana nih, malah bukan ketemunya si Ilham, malah ketemunya orang lain. Ya udah, biarin aja, kita tunggu siuman supaya kita tahu apa yang terjadi sama orang ini. Dan disitu pun kayak nggak mungkin kan kalau mereka berempat ini harus ninggalin si orang tersebut. Singkat cerita, sekitaran 2 jam orang ini tuh baru siuman lah. Kepalanya tuh langsung kayak bangun-bangun tuh pegang, aduh sakit banget gitu kan. Dan pas nengok kiri kanan tuh langsung kaget, yang dimana kagetnya mungkin sebelumnya udah ada kejadian yang aneh kali ya, kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi ditenangin sama si Asep ini, kayak tenang bang, tenang bang, tenang. Ini kita manusia, gue yang nolongin lu, gue yang nemuin lu di sini, jadi lu tenang aja. Akhirnya di situ pun kayak, wah makasih banyak bang, makasih banyak. Sakit banget kepala gue, dia bilang gitu kan. Nah singkat ceritanya, belum ada yang ditanya-tanya, tapi kayak dikasih minum, dikasih makan. Jaya ini dan teman-temannya pun kayak mutusin buat ngecamp lah di situ, atau bisa dibilang ya udah istirahat di situ. Karena kalau mereka harus meneruskan perjalanan itu tidak memungkinkan. Akhirnya mereka mendirikan tenda di situ, dan kayak ya udahlah istirahat 1 hari di situ nggak apa-apa demi nolongin orang kan. Nah, yang jadi PR-nya adalah si orang ini itu dengan kondisi sadar, tapi semua badannya atau ada beberapa bagian tubuhnya itu yang kayak kakinya keseleo lah, bahkan ada jarinya yang patah gitu kan. Benar-benar dengan kondisi yang memprihatinkan pada saat itu.
Dia pun bilang kalau disuruh jalan itu dia nggak bisa. Jadi dia kan sebelumnya tuh istirahat di satu tempat, terus kayak disuruh geser aja dia tuh nggak bisa sama sekali, dan itu dibantu sama temen-temennya ini. Nah ketika udah kayak gitu akhirnya mereka ngebuka obrolan dulu, nanya lah lu tuh kenapa. Dan di sini pun si orang tersebut tuh kayak bilang kalau dia tuh dikejar-kejar sama makhluk yang entah itu apa. Yang pasti makhluk tersebut bukanlah manusia melainkan setan. Di situ pun keempat orang ini atau bisa dibilang Jaya dan kawan-kawan ini cuma natap tajam ke orang tersebut. Jadi kayak bener-bener merhatiin ceritanya. Dan di situ pun orang ini bilang sebetulnya dia ini bukan sendiri, melainkan ada beberapa temennya yang lain. Tapi temennya itu kayak kepisah dan mencar. Ada sebuah kejadian yang dimana mereka punya satu tujuan sebetulnya ke hutan itu. Bukan tujuan yang aneh-aneh melainkan berburu. Tapi semakin lama mereka semakin masuk ke dalam, mereka ini disasarin dan terjadilah sebuah insiden yang dimana ketika pada saat malam harinya orang tersebut itu diteror dengan makhluk-makhluk penunggu yang ada di hutan tersebut. Dan karena mereka ketakutan, sebagian dari teman-temannya ini kayak lari tapi nggak tahu arah. Dan termasuk si orang ini juga lari nggak tahu arah. Nah tapi orang ini bilang ketika udah putus asa, dan orang ini pun udah sekitaran berhari-hari di hutan itu, dia tuh nemu atau diketemuin sama satu orang yang nggak lain adalah namanya Ilham. Di situ pun langsung kayak mereka berempat nih langsung kayak Ilham, bener. Dan Jaya ini langsung refleks, ciri-cirinya kayak gini bukan orangnya. Langsung dikasih tahu ternyata bener ciri-ciri apa yang disebutkan oleh Jaya. Orang itu pun manggut. Terus nanya lagi Jaya ini kan, terus Ilhamnya kemana? Nah setelah dari ditemuinnya sama Ilham, mereka itu sempat jalan 1 hari mereka berdua untuk nyari beberapa orang lagi, tapi nggak ketemu-ketemu nih. Sampai suatu ketika Ilham itu minta untuk diem. Jadi kayak Ilham ini nyuruh gua nih bang untuk istirahat dulu. Dia tuh mau keliling dulu ngelihat situasi dan kondisi gitu kan. Nah tapi ternyata Ilham ini nggak balik-balik sampai sore hari. Nah ketika gue udah ngerasa jenuh, dia tuh coba nyari, si orang ini tuh coba nyari dan ngeliat bahwa Ilham itu sedang lari dikejar. Dan Ilham itu lari ke sebuah jurang yang dimana bukan jurang blank langsung turun ke bawah ya, tapi kayak jatuh ke proksok. Sedangkan gua atau si orang ini dia bilang tuh kayak gua nggak bisa nolongin. Kenapa? Karena satu, nggak mungkin juga gue bisa turun ke bawah. Terus kayak ditanya kan, terus di mana lokasinya? Di mana lokasinya? Si orang ini kayak bingung ngasih taunya di mana. Sebetulnya pada saat itu orang ini tuh nggak niat mau nolongin dalam artian emang susah kondisinya, tapi dia coba ke spot yang sebelumnya jatuh. Dan orang ini itu teriak. Gua tuh teriak-teriak sekencengnya manggil nama Ilham, tapi nggak ada sautan. Coba mau turun atau kayak merosot, karena memang pada saat itu ya dia pun merasa beruntung ada Ilham, ada temannya gitu, jadi nggak terlalu ketakutan. Tapi ketika dia mau turun, di belakang ternyata ada satu sosok makhluk yang perwujudannya tuh bener-bener nyeremin banget, seperti manusia tapi mukanya bener-bener garang. Postur dari badannya atau tingginya itu sekitaran 3 meter, dan makhluk tersebut pun itu membawa sebuah parang yang dimana dia tuh natap, saling tatap-tatapan, dan seolah kalau dirinya ini jadi sebuah santapan atau makanan untuk dia. Ya otomatis dia ini pergi cuy atau kabur, lari sekenceng-kencengnya, dan bahkan dia tuh benar-benar dikejar sampai malam hari. Dan ketika terus-terusan dikejar pun dia ngerasa bahwa ketika udah jauh, tapi ngerasa bahwa dirinya tuh ada di belakang, dan dia nggak sadarkan diri sampai akhirnya dia pingsan ada di situ. Di situ pun Jaya tuh kayak astagfirullahaladzim, lu di mana? Dan benar-benar dipaksa sama si Jaya ini, lu beneran nggak tahu kondisinya? Maksudnya dalam artian lokasinya itu di mana tepatnya?
Ya namanya juga orang nyasar kan ya nggak tahu, walaupun dia tahu spotnya itu di mana, tapi ya kalau harus nunjukin jalannya ke situ lagi, ya emang udah nggak tahu. Mereka berempat tuh kayak cuman bingung, tapi setidaknya ada secerca harapan di mana ada sebuah petunjuk lagi. Tapi kayak mikir kan, terus kondisi Ilham gimana? Selamat atau enggak? Jaya tuh bener-bener mikir positif, pasti selamat, pasti selamat, pasti selamat. Dan akhirnya setelah dari obrolan itu pun nyuruh buat orang tersebut itu untuk istirahat. Sedangkan Jaya dan ketiga temannya itu keluar. Mereka tuh ngobrol kan. Tapi Asep ini langsung ngebuka sebuah obrolan yang dimana. Terus ini gimana? Kita kedatangan sebuah tamu, seorang tamu dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau kita harus meneruskan perjalanan, nggak mungkin kita bawa nih orang juga. Kalau kita diem juga, nggak mungkin. Ada cara yang dimana kita nggak bisa nerusin perjalanan. Jaya ngerasa nggak setuju, gua nggak mau tahu. Setelah kita ketemu sama itu orang, gua dapet informasi dan Ilham memang ada di hutan ini dan dia dalam kondisi kesusahan. Dan gua nggak mau yang namanya keluar dari hutan ini sebelum ketemu sama si Ilham dan bawa dia pulang ke rumah dengan selamat. Tapi lu lihat dong kondisi si orang ini. Gua nggak peduli dan gua nggak mau tahu. Egoisnya Jaya memang di sisi lain ya Ilham ini benar-benar berarti banget bagi si Jaya. Dan Asep, Joni, Engkus pun nggak bisa berkata apa-apa lagi. Jaya ini langsung kayak ngomong, lu mau nyelamatin tuh orang silahkan, lu pergi dan biar gua yang nyari Ilham sendirian. Dan gua mau istirahat. Lu kalian bertiga lu bisa tidur di dalam semua. Gua bakalan di luar. Di situ pun gak ada obrolan yang dimana Asep ini ngasih penjelasan. Asep ini bilang ya udah kita anterin dulu nih satu orang, terus kita cari lagi. Tapi Jaya ini kayak emang kalau misalkan Ilham lagi kenapa-kenapa bisa ditunggu. Gimana kabarnya? Dia makan apa enggak? Kondisinya gimana? Kalau kita telat sehari bisa aja dia meninggal. Itu tuh bener-bener kayak kekeh banget si Jaya ini. Dan Jaya pun kayak gua nggak peduli. Dan Jaya punya niatan buat cabut dan ninggalin mereka bertiga. Singkat cerita, nggak ada obrolan apapun lagi pada saat itu dan mereka memutuskan untuk istirahat. Walaupun si teman-temannya ini kayak bilang, ya udah kita semua tidur di dalam, dia bilang gitu kan. Jaya ini sebenarnya sempat nolak, tapi kalau misalkan nggak diiyain, dia takut teman-temannya ini mikir yang aneh-aneh. Sedangkan Jaya pun sebetulnya paham dan ngerti bahwa ya teman-temannya juga bukan gak khawatir sama si Ilham, melainkan ada hal yang jauh lebih penting dan ada nyawa yang jauh lebih penting pada saat itu. Dan ketika disuruh masuk pun Jaya pun nurut supaya gimana caranya mereka ini nggak punya naruh rasa curiga. Singkat ceritanya nih cuy, mereka semua tertidur pada saat malam itu juga. Tapi beda halnya si Jaya justru ngendap-ngendap dan entah kenapa pada saat malam itu semuanya tidurnya terlelap banget. Tapi tidak dengan si satu orang yang ditolongin ini. Matanya sempat ngebuka tapi aneh dan entah kenapa kayak mau teriak tapi mulutnya itu benar-benar nggak bisa. Dan Jaya pun nggak ngerasa bahwa ada yang lihat gitu kan. Singkat ceritanya Jaya ini cabut pergi dari tenda dan dia tuh punya tujuan mau jalan sendiri, biarin teman-temannya. Dan semoga teman-temannya ini paham kenapa alasannya dia pergi sendiri dan semoga bisa ngambil keputusan mereka nganterin si orang ini dulu nanti balik lagi. Jadi berpikiran Jaya tuh kayak gitu kan. Nah singkat ceritanya ketika bangun pagi hari, Joni, Engkus, terus si Asep ngerasa kaget. Ternyata Jaya nggak ada di tempat. Mereka cuman geleng-geleng kepala doang dan tahu ternyata Engkus ini udah bisa ngerti dan paham bahwa si Jaya ini nekat buat nyari sendiri. Dan kenapa dia ngambil keputusan ini? Berharap bahwa teman-temannya yang lain itu tuh kayak langsung aja bawa nih orang buat dievakuasi dan dikasih pertolongan. Dan disitu pun Jaya ini nggak yang serta-merta menghilang tanpa jejak.
Tapi Jaya ini ngiketin sebuah tali yang dimana itu seolah tanda bahwa dia jalan dan mengarah ke arah tersebut. Di situ pun Asep dan kawan-kawannya rembukan. Nah, yang dimana mereka ini rembukan, jadi ini gimana? Engkus pun bingung. Joni apalagi, termasuk Asep bingung juga. Jadi gimana nih Kus? Begini aja deh, kata si Engkus. Lu kan orang yang diantara kita berempat ini sebenarnya orang yang paling paham dan ngerti. Dan lu orang yang paling berani. Gimana kalau lu nyusulin si Jaya? Sedangkan kita berdua bakal ngevakuasi nih orang dan minta pertolongan. Lu setuju atau enggak? Di situ pun mereka tuh kayak sebenarnya bingung. Dan ketika ngelihat ke arah si korban ini pun kayak dalam hatinya tuh sebenarnya kayak gue tahu gue dapat sebuah pencerahan atau sebuah dapat petunjuk yang dimana ilham itu ada di mana. Tapi di sisi lain juga gara-gara lu kita semua jadi beban gitu. Lu tuh jadi ngebebanin kita. Tapi ya mau gimana lagi? Ya kemanusiaan di atas segalanya lah bagi mereka, dan mereka pun harus bisa ngambil keputusan yang dimana satu temennya udah cabut. Mereka bingung, dan di situ pun Asep setuju lah. Tapi Engkus pun sebenarnya kayak antara ngasih dan enggak. Yang takutnya di mana kalau si Asep ini pergi sendiri pun takutnya nggak ketemu dan nyasar dan malah kecot kemana-mana kayak. Tapi di sisi lain kalau nggak dikejar dari sekarang Jaya nggak bakalan kekejar juga gitu kan. Dan di situ pun bingung sebenarnya. Engkus ini udah nanya ke Asep, Sep, ini sih saran dari gua kayak begini. Tapi lu mau ngejalaninnya pun silahkan, dan nggak mau pun ya nggak apa-apa, dia bilang. Tapi Asep nih kayak sambil senyum dan bilang, gue bakal ngejar si Jaya. Jadi lu urus aja nih orangnya. Di situ pun akhirnya mereka kayak langsung ngebagi tugas dan ngebagi perbekalan logistik. Dan setelah membagi itu, si Asep juga langsung pamitan. Gue nggak bisa nungguin kalian lama-lama. Dan gue bakalan buru-buru pergi ngejar si Jaya gitu kan. Asep ini pergilah. Dan dalam perjalanan ketika mau pergi ini, dalam hatinya si Asep, Jai, gue bakal nyusul lu dan tolong. Semoga lu selalu ninggalin jejak di mana gue bisa ngejar lu. Di situ pun langsung jalan itu bener-bener cepet banget. Dan sekarang kita akan beralih dulu ke si Joni dan Engkus. Joni ini cuman bisa nepuk jidat doang, termasuk Engkus. Ini gimana? Gua nggak tahu. Tapi, gue pun serba bingung. Kenapa kejadian ini terjadi sama tim kita? Ya sudahlah, kita buru-buru kemas-kemas, kita beres-beres, terus kita langsung turun. Dan nanti perkara nih orang, kita gendongnya gantian aja ya John. Dan kita nggak perlu yang namanya terburu-buru. Siap, dia bilang. Dan ada sebuah plot twist yang dimana ternyata ketika ngecek si orang tersebut, orang ini sudah tidak bernyawa lagi cuy. Bener-bener kayak kirain pada saat itu John itu kayak bilang kan, bang kita pulang yuk. Tapi dibangunin dalam tenda itu bener-bener nggak bangun. Bener-bener nggak bangun sama sekali, kayak orang tidur. Tapi ketika Joni ini benar-benar merhatiin dengan seksama, harusnya kalau manusia masih hidup kan atau pingsan gitu, nggak perlu denyut nadi lah. Dari si perutnya pun masih kembang kempis kan. Tapi ini kok nggak kembang kempis gitu. Dan kayak punya feeling, wah udah nggak beres nih, dicek. Langsung manggil, Kus, dia bilang gitu kan. Apa sih John, dia bilang. Gue lagi beres-beres, lu bawel banget. Lu cek nih orang. Dan pas Engkus pun kayak apa sih, kenapa? Pas dicek Engkus pun benar-benar langsung duduk lemes. Astagfirullahaladzim. Sambil ngelus mukanya. Ya Allah, kata Engkus. Orangnya udah lewat John. Terus gimana? Gua nggak tahu, gua nggak ngerti juga. Yaudah, John itu kayak yaudah yuk kita istirahat. Kita tenangin dulu, kita santai dulu. Jadi benar-benar ngambil keputusan yang nggak boleh yang namanya dibawa panik. Kalau panik pun itu otomatis semuanya bakalan hancur planning-planningnya tuh. Mereka tuh kayak sempet diem ngelamun
nggak ngomong karena mereka juga bingung harus kayak gimana karena kondisi yang awalnya masih sehat tiba-tiba udah selesai gitu kan. Sekitaran 10-15 menit setelah mereka mikir, Engkus pun bilang, ya udah, sesuai dengan tujuan awal, kita beres-beres aja. Akhirnya mereka beres-beres. Mereka ini beres-beres enggak yang di dalam tenda dulu, tapi di luar dulu nih. Mereka beres-beres, dan ketika mereka mau bongkar tenda, orang itu nggak ada sama sekali. Joni dan Engkus lagi-lagi cuma bisa duduk lemas. Ini kemana orang itu? Kok tiba-tiba nggak ada? Siapa yang bawa? Nggak ada. Dari tadi kita beres-beres juga nggak jauh. Kok tiba-tiba bisa hilang? Siapa yang bawa orang ini? Dan kemana perginya? Ini bener-bener udah di luar nalar. Engkus pun bener-bener cuman geleng-geleng kepala doang. Terus ini gimana? Apa ini? Jangan-jangan tujuan dari si demit-demit di hutan ini supaya misahin kita dari kelompok temen kita. Tapi di sisi lain, gue kayak ngerasa percaya dengan omongan orang tersebut. Tapi emang sialan. Lagi-lagi gue bener-bener ditipu sama yang namanya demit. Engkus tuh bener-bener kesal. Gerendengan dalam mulutnya tuh kayak bener-bener murka dengan si demit. Kalau memang itu demit yang ngejelma jadi manusia gitu kan. Ayo kita buru-buru beres-beres. Kita packing-packing dan kita kejar kedua teman kita. Akhirnya mereka buru-buru beres-beres tuh. Setelah selesai beres-beres, akhirnya mereka enggak yang namanya stay di situ lagi dan langsung pergi jalan. Mereka ini jalan kan, pergi berdua nih. Mereka ngikutin tanda yang sebelumnya dan memang benar. Si Asep pun itu ngasih tanda, kayak ngasih jejak juga. Ngasih tanda, ngasih jejak. Jadi yang belakang ini ya semoga bisa ngikutin gitu kan. Dan mereka ngikutin terus. Tek tek tek. Kita akan beralih ke si Jaya nih. Jaya yang kabur pada saat itu kan. Dia ngerasa udah jauh kondisinya. Itu pun udah siang hari, Jaya ini istirahat. Jaya cuman bilang, semoga kalian bertiga supaya bisa cepet-cepet cabut nganterin tuh orang dan cepet-cepet bisa nyusulin gua ya. Karena gua pun gak akan bisa bertahan lama di sini. Tapi hal terpenting dalam hidup gua adalah walaupun gua nggak bisa bertahan, tapi setidaknya gua pengen bisa nemuin yang namanya si Ilham. Sambil sandaran di sebuah pohon. Nggak kerasa, dia tuh kayak ngerasa tidur aja gitu kan. Dan tiba-tiba Jaya ini terbangun kayak dikagetin. Wih, dia bilang gitu kan. Dan pas nengok, astagfirullahaladzim, Jaya bener-bener kaget. Bahkan dia langsung ngegisek matanya. Yang dilihat atau yang ngagetin ini, itu adalah si Ilham. Ilham sambil cengenges tuh kayak, lu ngapain kesini? Dia bilang gitu kan. Lah ngapain kesini? Gua nyariin lu. Yang gua tahu lu tuh lari ke sini, lu kabur dan sebagainya. Di situ pun si Ilham nih kayak, ya elah, lagian ngapain dicariin sih? Gua kan udah gede, lagian kan lu tahu sendiri. Gua kalau namanya udah masuk hutan, gua pasti bisa pulang. Lagian ngapain nyariin? Jaya ini kayak bilang, bini lu tuh nyariin, minta tolong ke gua. Dan Jaya dengan tanpa dia sadar, Jaya ini ngeluarin air mata dan langsung meluk. Bener-bener kenceng banget dipeluk. Lu jangan kayak gitu lagi. Dan sekarang ayo kita pulang. Si Ilham pun bilang, iya yuk kita pulang. Lebay banget sih tiba-tiba nangis gitu kan. Nah di situ pun akhirnya mereka meneruskan perjalanan. Dan itu tuh banyak obrolan ya, yang dimana Jaya ini ngasih tahu bahwa ada sebuah kejadian. Termasuk si Ilham pun nyeritain tentang sebetulnya dia tuh masuk ke hutan ini tuh gara-gara apa. Jadi Ilham ini bilang bahwa dia itu ngejar, ada suara orang minta tolong. Akhirnya dia masuk dan ternyata nolonginlah si orang yang tersebut gitu kan. Sedangkan si Jaya kan nggak tahu nih, orang yang sebelumnya itu bukan manusia, tapi nggak tahu juga gitu kan. Karena si Jaya ini udah pergi duluan kan. Akhirnya mereka berdua ngobrol. Nah kita akan beralih ke si Asep. Asep ketika ngejar si Jaya ini, dalam hatinya tuh kayak punya sebuah firasat yang dimana orang tersebut itu ada yang aneh. Tapi Asep juga nggak tahu apa yang aneh dari orang yang udah ditolong sama mereka ini. Bener-bener pikirannya tuh kayak, wah kacau banget. Dan Asep pun pikirannya tuh kayak dibagi dua cuy.
sama feeling yang ada ditolongin, sama feeling sama si Jaya. Bener-bener takut kenapa-napa sama si Jaya. Jadi kayak iya pikirannya kemana-mana, udah nggak bisa mikir jernih dan nggak bisa mikir bisa dibilang nggak bisa mikir yang bagus gitu kan, nggak bisa ambil keputusan yang wah juga. Makanya di sepanjang perjalanan itu dan singkatnya, Asep ini itu kesandung. Aduh, dan ketika ditengok, dia kesandung dengan kondisi kesandungnya itu sama seperti sebelumnya kayak si Joni. Dan yang dilihat itu adalah bagian tangannya. Dan pas dicek, itu adalah sebuah mayat yang dimana pakaiannya dan semuanya itu mirip dengan orang yang ditolong sebelumnya, tapi dengan kondisi yang udah berbau dan bahkan ya kalian udah tahu lah ya, kalau udah kayak kisaran udah seminggu atau 2 mingguan gitu kan, itu udah lama banget di situ. Kayak astagfirullahaladzim. Seketika Asep nih kayak langsung mual dan kayak dan langsung menjauh dari mayat tersebut. Pergilah jauh, dan setelah jauh itu kayak astagfirullahaladzim, gak beres nih. Gua harus langsung buru-buru ke teman-teman gua. Ternyata sosok yang sebelumnya minta tolong itu bukan manusia. Wah, Asep ini udah punya feeling dan pikiran jelek yang dimana memang itu tuh kayak seolah ya mereka itu dibikin mencar gitu kan. Akhirnya Asep ini langsung buru-buru lari sekencang-kencangnya dan terus lari sambil teriak-teriak, "Engkus, Joni, engkus, Joni, engkus, Joni." Tapi iya jaraknya juga kan masih jauh gitu kan coy. Bener-bener nggak ketemu sama sekali, bahkan sampailah mereka ketemu malam lagi nih. Asep tuh kayak aduh nggak bisa nih gue nerusin, gue harus stay. Nyarilah Asep ini cangak-cinguk nyari pohon yang lumayan cukup gede supaya bisa istirahat. Akhirnya istirahat dan kita akan beralih lagi ke si Joni sama Engkus. Mereka itu jalan terus nerabas dan ngikutin sebuah jejak yang dimana itu jejak yang memang ditinggalin sama temen-temennya. Nggak ada obrolan. Joni itu sampai ngeluh, kenapa ya perjalanan kita kok jadi kayak gini. Bener-bener beda seperti perjalanan sebelumnya, yang dimana selalu ada tawa, selalu ada hiburan, kita selalu bisa bercanda. Tapi kali ini bener-bener di situ pun Engkus, udah John, sabar. Setiap manusia itu nggak selamanya bisa ketawa terus. Ya mungkin ini cobaan dan ujian dari tim kita. Dan ya sejauh gua kenal sama mereka, gua pun udah ngalamin hal yang sama sebetulnya. Dan mungkin ini kali pertamanya lu ngalamin hal kayak gini. Di situ pun Joni cuma bisa nunduk. Dan Joni pun bilang, gua tuh bener-bener sayang buat sama kalian. Gua tahu perasaan yang dialamin sama si Jaya. Bahkan gua pun mau jadi manusia egois yang dimana gue pengen banget ninggalin tuh orang sebetulnya. Tapi ya gue juga nggak bisa kayak gitu. Ya udah, yang udah terjadi mah udah aja, kata Engkus tuh kan. Akhirnya mereka terus jalan dan tanpa kerasa mereka ini ketemu sore nih cuy. Ketemu sore dan disitu Engkus bilang, kita nggak bisa nih, kita harus buru-buru yang namanya ngedirin tenda atau spot tenda. Dan paling parahnya adalah ketika mereka lagi nyari spot tenda, tiba-tiba itu mereka hujan, bener-bener kehujanan. Ya mau nggak mau kan mereka cuma bisa ngebentangin flysheet. Jadi mereka belum masang tenda karena kontur dari area mereka berhenti ini itu tuh bener-bener miring. Dan ketika mereka ngebentangin flysheet kayak aduh kenapa sih tiba-tiba hujan, kan sebelumnya nggak hujan. Akhirnya mereka saling berdua tuh kayak diem aja, diem. Dan ketika lagi diem ini Engkus ini bilang, jangan banyak ngelamun ya, kita harus bener-bener nggak boleh namanya pikir ngelamun. Joni kayak kagak anjir, gua agak ngelamun ya, orang gua mau cuma lagi ngeliatin hujan. Iya kali lu ngelamun. Akhirnya mereka tuh kayak bener-bener ngehibur diri mereka supaya gimana caranya pikiran mereka tuh nggak terpecah kemana-mana dan bener-bener masih fokus. Karena dalam kondisi seperti itu mental itu jauh lebih berharga daripada apapun. Kalau mentalnya masih aman, fisik pun pasti masih aman.
Nah hujannya alhamdulillah itu nggak terlalu lama, mungkin sekitaran setengah jam. Nah setelah hujan selesai ini akhirnya mereka terus jalan. Dan ketika mereka lanjut jalan nyari spot yang lumayan enak, di situ pun John ini kayak pengen pipis. John ini pengen pipis. Lalu gue pengen pipis nih, bentar ya tungguin. Ya udah pipis, di mana ya tapi? Nuh ada pohon nuh, lu pipis aja di sono, dia bilang gitu kan. Akhirnya ya udah deh, pipis, cek, dia matiin headlamp. Karena memang penerangannya ini jadi ngirit-ngirit cuy, ngirit-ngirit yang dimana headlampnya ini ya gantian gitu. Jadi yang disenterin tuh dari singkus kan, disenterin udah senterin ke pohon itu. Dan ketika mau pipis tiba-tiba Johnny ini dikagetin, di mana di depan itu ternyata ada si Asep. Asep juga matanya melotot, kayak sama-sama kaget kan. Jadi kayak si geblek mengencingin gua, dan akhirnya itu kayak setan gitu kan. Johnny ini mikirnya setan gitu. Woi PH ini gua, dia bilang gitu kan. Nah di situ pun akhirnya mereka ketemulah si 3 orang ini. Tinggal si Jaya doang yang masih belum ketemu. Singkat ceritanya nih cuy, akhirnya mereka berkumpul lagi dan mereka istirahat tanpa ngediriin tenda. Justru mereka istirahat di bawah pohon tersebut itu sampai pagi hari. Dan ada sebuah keanehan sebetulnya, yang dimana si Asep itu nggak ngalamin yang namanya hujan, tapi mereka berdua itu kan sempat ngalamin hujan. Iya, tapi nggak ada sebuah pertanyaan lagi. Dan ketika pertemuan mereka bertiga pun, Asep ini nggak ngejelasin apapun dulu, melainkan ya udah nanti aja pagi, karena bener-bener badan mereka tuh udah capek banget. Termasuk Johnny dan Kus pun nggak nyeritain kenapa mereka bisa nyusul juga. Tapi Asep sih udah punya feeling, sedangkan mereka berdua ini nggak punya feeling apapun dengan apa yang udah terjadi sama si Asep ini gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Dan kalian bisa tungguin di part 5-nya, karena masih ada hal yang seru lagi kan. Dan buat kalian yang penasaran pokoknya wajib tungguin di part 5-nya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.